Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Bapak Dr. Haji Muhammad Bahrul Ilmi SAG MHum. Perkenalkan, nama saya Fitria Zahroh Rahmayanti SPDI. Saya adalah seorang guru di MI Yapaki Kuripan Kidul, Cilacap, Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa Pasca Manajemen Pendidikan Islam di IAI NU Kebumen dengan nomor induk mahasiswa 2241065. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan tugas presentasi dengan judul materi Tarbiyah Atifiyah Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Berikut ini presentasi saya. Tarbiyah Atifiyah dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki 3 dimensi, yaitu akal, badan, dan ruh. Tarbiyah Atifiyah erat kaitannya dengan kecerdasan emosi, sehingga diharapkan dengan kecerdasan akal, emosi, dan spiritual yang dimiliki insan menjadikannya optimal dalam mengaktualisasikan ketiga potensi tersebut, sehingga diharapkan menjadi seorang insan kamil. Tarbiyah Atifiyah membahas tentang bagaimana kita mendidik perasaan seperti naluri, kesedihan, kegembiraan, kemarahan, ketakutan, dan cinta menjadi suatu perasaan yang terdidik dan terarah dengan baik, yang menjadikan manusia tersebut sebagai hamba Allah yang berakhlakul karimah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan bukan sekedar transfer of knowledge, tetapi juga transfer of value. Pendidikan yang utama dan pertama adalah dalam keluarga. Orang tua berperan penting dalam mendidik putra-putrinya sejak anak dalam kandungan seorang ibu. Akidah dan keimanan yang benar dan lurus kepada Allah merupakan faktor penting dalam memotivasi seseorang untuk senantiasa berbuat baik, menciptakan kebahagiaan batiniah dan ketenangan jiwa dalam menghadapi masalah keduniawian, sebagaimana tersirat dalam Quran Surat Al-Talaq ayat 3. Pembiasaan sewaktu kecil dengan melakukan aktivitas yang positif seperti mendidik kedisiplinan beribadah dan disiplin berolahraga merupakan tarbiyah dalam hal afektif dan psikomotorik. Afifuddin Harisah dalam bukunya yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam, Prinsip dan Dasar Pengembangan menjelaskan bahwa filsafat tidak dapat dilepaskan dari pendidikan. Antara filsafat dan pendidikan berkaitan erat dan berperan dalam membentuk sosok muslim sejati yang pada akhirnya menentukan terciptanya masyarakat yang berperadaban. Peranan sekolah selain melakukan transmisi pengetahuan adalah memberi pengalaman hidup individual dan sosial. Siswa tidak dikondisikan untuk marah, takut, sedih, dan sulit tidur, akan tetapi diberi pengalaman yang menyenangkan hati dan membangkitkan selera. Sebagai implikasinya, pikiran terbiasa dengan emosi positif, kebiasaan yang baik dikembangkan, dan badan pun memperoleh manfaat dari kondisi tersebut. Pengalaman hidup individual berupa mengontrol emosi. Adapun pengalaman hidup sosial berupa hidup bersama, menambah kawan, saling belajar, saling memotivasi, saling berkompetisi secara sehat, dan saling berdiskusi. Orang yang cerdas dan sukses dengan kecerdasan emosionalnya mencakup kesadaran diri, kendali, dorongan hati, ketekunan, semangat, motivasi diri, empati, dan kecakapan sosial. Pada tahun 1974, temuan di Laboratorium School of Medicine and Dentistry, University of Rochester menulis ulang peta biologis tubuh. Robert Adler, seorang psikologi, menemukan bahwa sistem kekebalan tubuh seperti halnya otak mampu belajar
ribuan cara berkomunikasi antara sistem saraf pusat dan sistem kekebalan jalur biologis membuat otak, emosi, dan tubuh tidak terpisahkan, melainkan terjalin dengan eratnya. Profesor Dr. Umar Muhammad Al-Tomi Al-Saibani dalam bukunya yang berjudul Falsafah Pendidikan Islam menyebutkan bahwa manusia memiliki 3 dimensi, yaitu badan, akal, dan ruh. Kemajuan, kebahagiaan, dan kesempurnaan kepribadian insan banyak bergantung kepada keselarasan dan keharmonisan antara 3 dimensi pokok tersebut. Islam bertindak meneguhkan dan memantapkan lagi bentuk wujudnya. Sebab insan menurut Islam bukan hanya lembaga tubuhnya saja, atau hanya akalnya, atau hanya ruhnya saja, tetapi keseluruhan itu semua, tiap unsur saling melengkapi. Para ahli sosiobiologi menunjuk pada keunggulan perasaan dibanding nalar kritis guna menolong seseorang, misalkan. Maka emosi sebagai titik pusat jiwa manusia. Jika seorang muslim telah memiliki akidah atau iman atau keyakinan di dalam hati, maka akan melahirkan kepatuhan, kerelaan, keikhlasan, menjalankan perintah Allah yang membentuk suatu amal soleh. Komposisi kepribadian insan saling kait-mengkait, yang sebagian dapat menjelaskan atau bergantung kepada yang lain. Kita ambil agama umpamanya sebagai contoh. Islam memang berusaha membinanya karena ia suatu emosi insani yang tertinggi dan mulia. Ia kuat tertanam dalam lubuk hati insan. Ia paling mengarahkan manusia dalam mencapai atau meningkatkan motivasinya. Jika kita analisa anasir yang terkandung dan mempengaruhi, maka niscaya kita dapati bahwa dalam Islam sebenarnya ada imbauan jalinan 3 faktor, yaitu akliyah atau akal, qalbiyah atau hati, dan nuziyah atau emosi. Kata insan sebagai kata bentukan yang termuat dalam Al-Quran mengacu kepada potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Potensi tersebut berupa potensi untuk tumbuh dan berkembang secara fisik juga mental dan spiritual. Di antaranya, kemampuan untuk mengenal Tuhan atas dasar perjanjian awal di alam ruh dalam bentuk kesaksian. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Potensi untuk mengembangkan diri ini tentunya yang positif, memberi peluang bagi manusia untuk mengembangkan kualitas sumber daya insaninya. Hakikat manusia memiliki cahaya yang terletak pada jiwa rasional atau al-nafas al-natikah yang memimpin daya-daya rohani lainnya. Setiap jiwa rasional, betapapun sempurna peringkatnya, senantiasa mencari cahaya. Berbahagialah jiwa rasional apabila ia sedang disinari olehnya atau mendapat pencerahan darinya. Itulah tujuan hidup manusia sekaligus hakikat eksistensi, memperoleh iluminasi cahaya pengetahuan dari Tuhan. Kemudian tentang suatu pendekatan. Ada beberapa pendekatan yang dapat mengarahkan kita pada tarbiyah atifiyah. Di antaranya pendekatan rasional, yaitu melalui pengamatan fenomena alam dan penciptaannya. Kajian fenomena empiris dan meta-empiris yang bersumber dalil nakli. Kedua, dengan pendekatan emosional dalam Al-Quran, yaitu dalam bentuk kisah Nabi dan Rasul, sehingga peserta didik mampu merenungkan dan berpikir reflektif. Menurut Ibnu Khaldun, potensi psikis seperti jiwa, perasaan, atau emosi akan tumbuh dan berkembang sehingga pendidik dapat menggugah perasaan dan emosi peserta didik, sehingga perasaan dan emosinya termotivasi ke arah internalisasi nilai agama ke dalam diri peserta didik. Yang ketiga, pendekatan pengalaman, memberikan pengalaman berupa hikmah, yaitu ilmu dan amal, sekaligus
internalisasi nilai kesabaran dalam diri peserta didik. Keempat, pendekatan kebiasaan dengan mengajarkan disiplin sholat. Kelima, pendekatan fungsional dengan mengajarkan ibadah sholat atau puasa. Pendidik dengan meyakinkan pentingnya ibadah. Nasir Budiman menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran dalam Al-Quran, yaitu pendekatan imani, yaitu semua objek berupa pemahaman, penerimaan, dan pengamalan ajaran agama Islam itu didasarkan pada keyakinan atau keimanan bahwa semua itu benar. Mengenali emosi diri sama dengan mengenali perasaan diri melalui kesadaran diri tentunya, sewaktu perasaan itu terjadi dan merupakan dasar terbentuknya kecerdasan emosional. Menata emosi penting untuk memotivasi diri sendiri dan menguasai diri sendiri untuk berkreasi. Kendali diri emosional, menahan diri terhadap kepuasan, dan mengendalikan dorongan hati adalah landasan keberhasilan dalam berbagai bidang. Ada beberapa tipe emosi pada seseorang. Yang pertama, seseorang itu mampu mengenali emosi orang lain. Tipe orang ini lebih empatik, lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi atau yang dibutuhkan orang lain. Yang kedua, tipe orang yang bisa membina hubungan. Orang yang memiliki ahli dalam hal ini mempunyai keterampilan dalam mengelola emosi orang lain. Orang-orang ini akan sukses dalam bidang apapun. Mereka adalah bintang-bintang pergaulan. Beberapa emosi yang dapat kita amati antara lain ada amarah, ada jengkel, ada kesedihan, ada kegembiraan atau kenikmatan, ada cinta, ada terkejut, ada malu, ada rasa takut. Yang masing-masing itu janganlah menjadi berlebihan, sebab kalau misalkan kesedihan yang berlebihan akan mengakibatkan patologis depresi berat. Kalau misalkan kegembiraan yang berlebihan akan menjadi mania. Kalau rasa takut berlebihan, patologinya bisa bahaya, yaitu fobia atau panik. Sehingga kita sering mendengar kata riyadoh. Riyadoh ini sangat penting untuk mendidik perasaan atau tarbiyah atifiyah. Riyadoh dapat diartikan pengajaran dan pelatihan. Menurut Al-Bastani, riyadoh dalam konteks pendidikan berarti mendidik jiwa anak dengan akhlak yang mulia. Berbeda dengan riyadoh jika dikaitkan dengan ilmu tasawuf atau olahraga. Riyadoh dalam tasawuf berarti latihan rohani. Kalau misalkan riyadoh dalam disiplin olahraga, berarti latihan fisik untuk menyehatkan tubuh. Menurut Al-Ghazali, kata riyadoh ini dinisbahkan kepada anak-anak, memiliki arti pelatihan atau pendidikan anak. Dalam pendidikan anak, Al-Ghazali lebih menekankan pada domain psikomotorik dengan cara melatih. Pelatihan memiliki arti pembiasaan, dan pada masa kanak-kanak adalah masa yang paling cocok untuk metode pembiasaan itu. Anak kecil yang terbiasa melakukan aktivitas yang positif, maka di masa remaja dan dewasanya lebih mudah berkepribadian soleh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa menjadi pendidik yang bisa mengarahkan dan mendidik peserta didik kita ke arah tarbiyah atifiyah yang lurus dan benar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.